sebentar Pak, nggak waktunya Bapak gitu. Boleh. Mungkin kalau ada saya bantu, kalau memang belum bisa ya saya cari waktu yang lain. Pak, ini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit itu Pak, ingin bertanya-tanya setidaknya. Nah, mengenai pengambilan keputusan selama ini kan Pak ya, yang sudah dijalankan di sekolahan ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk selama yang saya jalani ini, kita dalam menyelesaikan atau mempelajari suatu kasus atau permasalahan, yang pertama ya kita selidikin dulu, kita pelajari, karena itu yang namanya kasus itu kan merupakan akibat. Jadi kita pelajari dari mana datanya, penyebabnya itu apa. Kalau setelah kita tahu penyebabnya ini, baru kita panggil atau penyebabnya dari siswa atau dari guru atau dari lain, baru kita bisa menyelesaikan. Kalau belum kita tahu penyebabnya, ya kita akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Jadi kita pelajari dulu, kita tahu harus kita poin permasalahan ini, kita ambil langsung itu tidak, tapi kita perlu. Jadi kita dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh gegabah atau mempunyai istilahnya, mempunyai dalam keputusan itu tidak boleh menilai orang itu dari rasa suka dan tidak suka. Kita harus istilahnya loyal atau transparan. Jadi harus identifikasi dulu ya Pak ya. Apa namanya, kira-kira dipelajari, kira-kira mana yang perlu itu, seperti itulah Pak ya. Jadi lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, maksudnya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak ya, dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau saya ya yang namanya benar semua itu ya kita pelajari dulu tadi, kemudian permasalahan itu memang semuanya benar, tapi yang namanya benar itu belum tentu. Dalam bahasa kita, bahasa Jawanya, ada itu benar tapi belum tentu benar. Jadi boleh dikatakan benar karena kriteria penilaian benar itu bisa dikatakan ada 3 kriteria: benar bagi diri sendiri, benar bagi orang lain, benar bagi yang maha kuasa atau yang maha pelik. Benar paling tidak kita berpegang pada benar pada diri sendiri dan orang lain, karena dianggap kita benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain ataupun orang lain. Itu cara pengambilan atau mensikapi benar. Jadi walaupun itu sama-sama kelihatan benar, tapi ini benar, kalau kita harus memilih ya kita pilih mana yang lebih penting. Tentunya semua itu walaupun kelihatan sama, tidak sama, pasti ada perbedaan. Contohnya misalkan kita benar, kita menurut kita benar, kita mementingkan saya akan pergi ke sana, ini benar karena penting. Nah, ternyata yang lebih benar karena kita mempunyai tugas untuk orang banyak, harus seorang guru misalkan. Nah, kepentingan dinas dengan kepentingan lingkungan itu harus bisa membedakan. Kalau menurut saya dinas itu ya penting dan ya benar, tapi masih berat lingkungan karena kepentingan umum. Kita mengamalkan berdasarkan Pancasila itu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, karena dinas itu bukan umum tapi pribadi maksudnya, karena yang mati oleh pribadi kita. Kalau umum orang banyak. Jadi kita harus bisa membedakan apa ya, sama yang apa namanya, ada 3 kriteria yang dimaksud yang Bapak sebutkan tadi ya. Kita harus pandai ya Pak ya memilah mana yang terbaik itu kan ya, di antara 3 kriteria. Jangan mentang-mentang kita benar terus kita paling benar, bukan. Tapi bagaimana penilaian orang banyak. Di samping itu yang pendapat banyak itu ya juga belum tentu benar, karena negara kita kan punya aturan. Yang banyak, pendapat paling banyak itu belum tentu benar, karena pendapat negara kita aturannya yang paling banyak itu adalah suara yang menang, bukan yang benar.
Nah, lalu selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema tersebut? Ya kita pelajari ya, istilahnya. Khususnya di sekolah ini ya Pak? Sekolah kita ini, misalkan terjadi kasus tentang pembelajaran misalkan. Nah pembelajaran itu kok anak ini kurang begini, anak ini kurang begini. Kita pelajari yang kurang itu gurunya atau memang muridnya. Yang jadi menimbulkan ini karena ada misalkan cara belajarnya karena sering ditinggal atau gimana itu berarti kita tegur gurunya. Oh jadi kita telaah dulu ya Pak ya, kasus yang sudah dihadapi. Nah terus menyesuaikan paradigma apa yang digunakan untuk kasus tersebut gitu Pak ya. Apakah individu melawan masyarakat, kebenaran melawan kesetiaan, keadilan melawan rasa kasihan, atau jangka pendek melawan jangka panjang gitu. Ya kita dalam menelaah kasus itu ya kita harus sesuaikan dengan keadaan. Misalkan kita hadapi karena kita itu di sekolah itu kan menghadapi dari beberapa macam segi, dari masyarakat, dari siswa, apalagi siswa itu bukan anak kita sendiri tapi anak kita harus mengenal anak itu beberapa anak tentang kejiwaan. Sebenarnya kita harus tahu. Ya kita ambil contoh kecilnya ya Pak ya. Jadi misalkan anak ini kok bandel dan lain sebagainya itu termasuk itu kan. Nah, bagaimana cara pengatasannya? Nah, ini kan karena bandel ini kan ada sebabnya. Penyebabnya itu kita cari dulu. Apa memang gurunya sering aktif di kelas karena bukan murid selalu salah, tapi guru juga bisa salah. Oh iya itu termasuk jangka pendek. Jangka pendek, jangka panjangnya kita nanti dalam penyelesaian ini ya kita musyawarahkan, kita adakan pertemuan rapat, kita menyelesaikan masalah itu supaya tidak terulang kembali. Oh begitu ya Pak ya. Kita adakan KKG sekolah itu setiap sebulan sekali dalam pertemuan membicarakan masalah kekurangan atau permasalahan yang terjadi di jadi sekolah. paradigmanya itu harus kita sesuaikan gitu ya Pak ya dengan keadaan yang ada begitu ya Pak ya. Nah prinsip-prinsip apa yang akan digunakan, apakah berpikir hasil akhir atau proses berpikir dengan aturan, proses berpikir dengan rasa peduli, nah gitu ya, atau langkah-langkah pengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan ya kita ambil ya satu ya langkah dengan aturan, jangan sampai menyimpang dengan aturan, kita tetap laksanakan dengan rasa keadilan juga kita ada, kemudian rasa kebijakan itu juga kita tidak bisa ditinggalkan rasa kemanusiaan karena semuanya itu kan berkaitan dengan Pancasila, kita tidak boleh menekan Pancasila. Jadi kita menjalankan suatu aturan itu kita tidak boleh terlalu kaku. Jadi kita harus fleksibel, tapi ya kita tidak boleh terlalu lemah. Jadi menyesuaikan dengan keadaan, tidak boleh terlalu kaku, ya tidak boleh terlalu lemah, menyesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak ambil itu tadi sudah menekankan yang kasus yang sedang dihadapi, terus menggunakan paradigma ya Pak ya tadi ya, terus setelah itu prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan suatu keputusan terhadap kasus-kasus itu semua sudah digunakan ya Pak ya. Terima kasih. Terus ini Pak, setelah itu hal-hal apa saja ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi khususnya di sekolahan Bapak? Yang paling efektif ya kita setelah menemukan suatu kasus itu ya kita telaah dulu, kemudian kalau bisa saya selesaikan sendiri ya kita selesaikan sendiri. Kalau memang harus kita melibatkan semua guru untuk menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah ya kita libatkan semua guru
kemudian kita masyarakat bagaimana jalan keluar. Kita tidak boleh mengambil keputusan itu gegabah, menanamkan itu kembali ke kita kriteria penilaian tadi. Karena kita penilaian itu kita benar menurut kita, tapi orang lain belum. Jadi semua masalah itu didiskusikan ya. Jadi semua guru itu berkolaborasi untuk menyelesaikan, mungkin saling mengeluarkan pendapat kan untuk menghasilkan suatu keputusan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, merupakan tantangan masyarakat ini atau lingkungan karena kadang-kadang banyakkan kekurang tahuan atau kekurangan pahaman dengan masalah aturan-aturan ini. Jadi ada yang belum paham, ada yang ini perlu pemahaman, memberikan pemahaman baik terhadap guru ataupun siswa. Jadi perlu mengadakan pemahaman aturan ini. Kadang-kadang wah ini kurang pas, kurang pas. Inilah kita paskan makanya yang paling baik adalah kita mengadakan suatu konsultasi atau musyawarah atau pertemuan itu ya paling lama itu ya sebulan sekali suatu sekolah itu diadakan. Jadi tetap maksudnya pengambilan keputusan itu selalu dimusyawarahkan dengan seluruh guru gitu ya Pak ya, semuanya berkolaborasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan seketika itu di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau untuk penyelesaian itu, lihat permasalahannya dulu. Kalau memang permasalahan itu bisa selesaikan waktu itu, ya kita cepat kita selesaikan. Kalau tidak bisa ya kita ambil waktu di suatu mengambil waktu tertentu, kemudian kita libatkan semua warga sekolah. Jadi kita pokoknya tidak bisa kita mengambil suatu keputusan kita menuntut angan-angan kita sendiri, karena kita kembali ke kita penilaian tadi, kita benar belum tentu orang lain. Ya, jadi tetap tetap melibatkan seluruh unsur mungkin ya, seluruh warga sekolah ya, tergantung pada permasalahan yang dihadapi tentang dilema etika tersebut ya Pak ya. Nah, adakah seseorang begitu Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Karena kita selain kita mempunyai warga sekolah atau guru, kita mempunyai wakil-wakil dari masyarakat atau wali murid. Misalkan kita di dalam penyelesaian warga sekolah ini tidak bisa, otomatis kita minta bantuan oleh komite masyarakat lingkungan, pamong lingkungan, karena kita mempunyai lingkungan di masyarakat. Melibatkan seluruh sekolah gitu ya Pak ya, yang memangku kepentingan gitu ya Pak ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan, nah pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang dia petik bahwa kita ini tidak merasa paling bisa, walaupun kita mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan atau mempunyai gaji yang besar, itu belum tentu kita istilahnya bisa menyelesaikan suatu permasalahan sendiri. Jadi walaupun ini tetap kita itu tidak bisa berdiri sendiri karena tanpa bantuan atau pendampingan oleh orang lain, karena diri kita ditakdirkan untuk diciptakan untuk sebagai makhluk sosial. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, kita saling mengisi, saling melengkapi. Jadi saya tidak bisa kalau tanpa bantuan orang lain. Jadi tetap berkolaborasi begitulah Pak ya. Artinya kita harus tetap mengamalkan Pancasila yang keempat, butir keempat, butir Pancasila keempat, atau tidak bisa kita meninggalkan rasa permusyawaratan. Ya, dari pengambilan keputusan itu tidak bisa hanya diambil satu pihak ya Pak mungkin ya. Jadi kita harus melibatkan banyak pihak yang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kasus dilema
etika Pak. Gitu kan Pak ya. Baiklah Pak ya, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadikan kita menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik ke depannya, yang diinginkan seperti apa profil pelajar Pancasila yang telah dicetuskan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara. Semoga pembelajaran anak-anak kita ini kita lebih pembelajarannya lebih bermakna, lebih berpihak kepada murid. Terima kasih banyak Pak atas obrolan kita hari ini ya Pak ya.